Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oki Ramadhan Nugraha. Saya adalah mahasiswa pendidikan kimia dari Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang struktur atom. Sebelum kita memasuki itu, atom itu apa sih? Jadi, atom itu adalah partikel super kecil yang jadi bahan dasar pembentuk semua materi yang ada di alam semesta. Nah, menariknya, konsep atom itu bukanlah hal yang baru. Sejak ribuan tahun yang lalu, ada filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus. Mereka berdua saling berpendapat tentang atom. Tapi, mereka menamainya dengan sebutan atomos. Tetapi, baru ratusan tahun kemudian, lewat beberapa percobaan eksperimen ilmiah, manusia benar-benar paham seperti apa sih bentuk dan struktur atom itu sebenarnya. Jadi, pada tahun 1803, ada seorang ilmuwan bernama John Dalton yang mengatakan bahwa atom itu berbentuk seperti bola pejal. Tapi, teori itu masih terus berlanjut. Hingga pada tahun 1897, ada ilmuwan bernama Thomson yang berpikir bahwa atom itu seperti roti kismis, di mana rotinya sebagai elektron dan kismis yang ada di atas roti disebut dengan proton dan neutron. Tetapi, teori atom itu tidak berhenti di situ saja. Pada tahun 1911, ilmuwan bernama Rutherford membuat teori atom baru yang dimana dia berpikir bahwa atom itu seperti tata surya, yang dimana atom-atom itu berjalan sesuai dengan lintasannya masing-masing. Dan pada tahun 1914, ilmuwan bernama Niels Bohr memperkuat teori dari Rutherford, yang dimana atom itu berjalan sesuai dengan kulitnya. Tapi, sains tidak berhenti di 4 teori saja. Dalam fisika modern, ilmuwan bernama Schrödinger dan Heisenberg menemukan bahwa elektron tidak dapat dipastikan posisinya secara tepat. Elektron justru membuat awan sekitarnya atau awan kemungkinan di sekitar inti tempat di mana ia mungkin berada. Dan model ini disebut dengan nama model atom mekanika kuantum, yang menjadikannya sekarang sebagai dasar pemahaman kita tentang struktur atom yang digunakan hingga saat ini. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, di dalam atom terdapat muatan-muatan. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang muatan atom tersebut. Yang pertama adalah proton. Proton adalah muatan atom yang bersifat positif. Kemudian ada elektron yang dimana dia bermuatan negatif. Kemudian ada neutron yang dimana dia bermuatan netral. Mungkin teman-teman pada bertanya, apa sih gunanya kita belajar susah-susah tentang atom? Emangnya bakalan berguna? Jawabannya sangat berguna. Atom itu yang membuat kita menjadi bisa melihat warna dari kembang api. Kemudian lampu neon, dan masih banyak lagi. Jadi, setiap teknologi yang kamu pakai hari ini, seperti handphone yang kamu pegang, sampai pembangkit listrik, itu semua ada hubungannya dengan atom. Jadi, struktur atom bukan cuma teori rumit yang ada di buku teks, tapi fondasi dari semua hal di sekitar kita. Dari model Dalton yang sederhana, sampai model mekanika kuantum yang sangat kompleks. Setiap teori membawa kita lebih dekat memahami bagaimana alam bekerja. Memahami atom sama artinya dengan memahami dasar kehidupan itu sendiri. Di balik setiap benda ada tarian elektron, getaran energi, dan harmoni alam yang luar biasa teratur. Dan di sanalah keindahan sains. Ia tidak hanya memberi jawaban, tapi juga menumbuhkan rasa kagum terhadap dunia yang begitu kecil namun penuh makna. Sekian video dari saya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.